Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kasih setiamu yang luar biasa boleh mengiringi kehidupan kami hari lepas hari, dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Biar sebentar renungan pagi hari ini boleh mengajar kami, boleh menegur kami, boleh membuat hidup kami lebih sungguh lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Iman yang Benar. Minggu kemarin kita dengar hambanya berbicara tentang iman yang dimurnikan dengan api. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara iman adalah berbicara sesuatu yang tidak kita lihat dan juga mungkin kita belum tahu apakah ini bisa apa yang kita imani itu terjadi apa enggak. Seringkali kita salah persepsi dengan iman. Seringkali kita mengambil firman Tuhan sesuai dengan keinginan hati kita. Ketika kita ingin mengingini sesuatu yang mungkin secara rohani itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita seringkali kita bilang, kan firman Tuhan bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi seringkali kita lupa bahwa iman yang benar itu adalah iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman yang benar itu adalah sesuai dengan rencananya Tuhan. Seringkali iman itu kita salah gunakan. Seringkali apa yang kita lakukan yang mungkin nggak sesuai dengan firman Tuhan kita sesuaikan. Kita cocokkan dengan firman. Mungkin istilah cocologi gitu ya. Jadi segala sesuatu kita cocok-cocokkan dengan firman Tuhan. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan orang yang sering mencocokkan firman Tuhan. Ketika dia berbicara, ketika dia mau menghakimi orang, dia pakai firman Tuhan. Ketika dia mengini sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia cocok-cocokkan dengan firman Tuhan. Kan begini firman Tuhan, kan begitu firman Tuhan. Seringkali kita nggak pernah melihat firman Tuhan itu secara keseluruhan. Seringkali kita hanya mengambil sebagian. Sedangkan kalau kita baca secara keseluruhan satu perikop itu, kita baru mengerti maksudnya sebenarnya apa dengan firman Tuhan itu. Iman yang benar dikatakan dimurnikan dengan api, ditempa dengan api. Jadi sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 6 ayat 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita pernah juga mendengar tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana imannya yang benar di hadapan Tuhan, imannya yang murni di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan apa? Kalau Tuhan yang kami sembah bisa menolong kita, dan juga kalau Tuhan tidak menolong, saya tidak akan pernah menyembah patung Tuanku itu. Jadi sebenarnya kalau dia mau menyelamatkan diri itu gampang, tinggal nyembah aja, selesai. Setelah nyembah kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, karena saya mau dibakar nih Tuhan. Kalau enggak saya mau diinin Tuhan, dimasukin ke gua singa Tuhan. Seringkali iman kita dasarkan dengan keinginan hati kita. Seringkali iman kita pergunakan dengan tidak semestinya. Seringkali iman itu kita pergunakan untuk kepentingan hidup kita. Sedangkan yang Tuhan mau, iman kita adalah iman yang benar di hadapan Tuhan, iman yang dimurnikan. Saya beri kesimpulan bahwa iman itu adalah iman yang benar, ialah iman yang sesuai dengan rencananya Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan dan
melalui iman kita orang lain diberkati, dimenangkan, dan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi iman yang benar menurut saya seperti itu. Jadi iman yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ketika iman itu kita imani, itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Seperti juga Sadak, Mesak, dan Abednego ketika dia membuktikan kemurnian imannya, akhirnya apa? Raja yang mungkin sangat berkuasa pada saat itu, akhirnya dia juga mengakui kebesaran Tuhan. Ya, mengakui kebesaran Tuhannya Sadak, Mesak, dan Abednego. Jadi iman harus kita pergunakan dengan semestinya, bukan untuk kepentingan diri kita. Jangan untuk keinginan hati kita, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini, biar kita boleh mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan, iman yang murni, iman yang ditempa dengan api, sehingga iman kita menjadi iman yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setia yang luar biasa. Kayak boleh belajar sekali lagi tentang firman Tuhan, tentang iman yang benar Tuhan, iman yang dimurnikan dengan api, sehingga hati kami, hidup kami selalu berserah kepadamu, dan kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu kami boleh memperoleh kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.